keluargamu yang ditinggal. So who is the insurance for? Jadi untuk siapa asuransi jiwa sebenarnya? You see, that is the problem. Nah, Anda lihat inilah masalahnya. We forget who the real client is. Kita kadang melupakan siapa sesungguhnya klien kita. I had a client once. Satu saat saya punya seorang klien. He said, Sanjay, I don't need insurance. Dia bilang, Sanjay, saya nggak perlu asuransi jiwa. I said, why? Kenapa? He said, Sanjay, I am so strong. I am so successful. Sanjay, saya begitu kuat, saya begitu sukses. Why do I need insurance? Kenapa saya perlu asuransi? I said, so who's selling you insurance? Lalu Sanjay bilang, loh siapa yang mau jual kamu asuransi? You are strong. Kamu kan kuat. You are successful. Kamu kan orang yang sukses. And I have full faith you will stay successful. Dan saya berani meramalkan bahwa kamu akan terus sukses. Even if the economy goes down. Bahkan pada saat ekonomi jatuh, you will make money. Kamu akan tetap punya banyak duit. Because you are very smart. Ya, kamu tetap menghasilkan duit karena kamu sangat cerdas. But if something happened to you, tapi jika sesuatu terjadi pada diri Anda, your family is not like you. Keluargamu tidak seperti kamu. The insurance is not for you. Asuransi ini bukan buat kamu. The insurance is for them. Asuransi ini buat mereka. Remember who the client is. Ingatlah siapa sesungguhnya klien Anda. How many of you have heard, Sanjay, I'm so rich, I don't need insurance? Ya, berapa banyak di antaranya pernah dengar mungkin, Sanjay, saya sangat kaya, saya nggak perlu asuransi jiwa. Quite a few of us, right? Ya, mungkin ada beberapa yang pernah dengar ya. Kalau belum pernah dengar, artinya nggak pernah ketemu orang yang sangat kaya. I hear that every day. Buat Sanjay itu dia dengar setiap hari. Every day I will be sitting with somebody and they will say, I had one client who said, Sanjay, I am so rich, I can buy the insurance company. Ada kliennya bilang, Sanjay, saya sangat kaya, gua mau beli perusahaan asuransi jiwa juga bisa. I said, I'm very happy for you. Sanjay akan bilang, oh saya sangat senang, sangat bahagia buat Anda. But Mr. Client, tapi Pak klien, even the insurance company will buy insurance. Ya bahkan perusahaan asuransi pun akan beli asuransi. We call that reinsurance. Itu kita bilangnya reasuransi. However big you become, ya mau seberapa besar pun perusahaan, you still need insurance. Kamu tetap perlu asuransi. You see, Mr. Client, you are what we call the Titanic. Ya, Mr. Client, Anda adalah seperti apa yang kita sebut Titanic. You are the unsinkable ship. Anda adalah kapal seperti kapal Titanic yang katanya tidak pernah bisa karam. My job, tugas saya, is to make lifeboats. Adalah untuk membuat sekoci penyelamat. My job, tugas saya, is to make sure your Titanic has lifeboats. Ya, memastikan bahwa kapal Titanic Anda memiliki cukup sekoci penyelamat. The bigger the ship, makin besar kapalnya, the more lifeboats you need. Maka makin banyak sekoci penyelamat yang Anda harus punya. Correct or not? Benar atau enggak? Yes. So the richer you are, jadi semakin kaya diri Anda, the more insurance you need. Maka semakin besar asuransi yang Anda butuhkan. Because if you think about it, karena kalau Anda pikir-pikir tentang hal itu ya, insurance is for poor people or rich people. Asuransi itu buat orang miskin atau orang kaya? Think about it. Ya coba pikir. You have a bicycle and you have a car. You have a bicycle and you have a car. Coba bayangkan, ya. Anda punya sepeda, Anda punya mobil. Which one do you insure? Yang mana yang Anda akan asuransikan? Mobil. Exactly. Pasti mobil, benar ya? Pasti. So when a client tells me, Sanjay, I don't need insurance. Jadi kalau seorang klien bilang, Sanjay, saya nggak perlu asuransi. Because I'm very rich. Karena saya sangat kaya. What do I ask him? Apa yang akan saya tanya sama dia? Mr. Client, are you a bicycle or a car? Mr. Client, Anda ini sepeda atau mobil? Because I don't sell insurance for bicycle. Karena saya nggak jual asuransi buat sepeda. Only if you have some value. Hanya kalau Anda memiliki nilai untuk dilindungi, you need insurance. maka Anda perlu asuransi.
I had a client once, he said, Sanjay, I need insurance, Satu saat dia punya seorang klien yang bilang, Sanjay, saya perlu asuransi, but I don't have any money. tapi saya nggak punya duit. How many of you have heard that? Berapa banyak yang pernah dengar? You see, now that is a problem. Nah, Anda lihat ini sebenarnya masalahnya. You have money, that is not a problem. Ya, kalau Anda punya duit, bukan itu masalah. If you don't have money, Kalau Anda tidak punya uang, that is a problem. itu jadi masalah. Because if you can't afford to pay for insurance, Karena jika Anda tidak mampu membiayai asuransi, you can't afford to die. maka Anda juga tidak akan mampu untuk hidup, untuk meninggal. True or not? Benar nggak? Anda tidak akan tahan untuk meninggal. Ya, Anda nggak bisa bayar premi, nggak bisa bayar beli asuransi, Anda juga nggak boleh mati. That small premium, Itu premi, jumlah premi yang kecil itu you can't afford. harusnya Anda bisa What sanggupi. will happen to your family? Apa yang akan terjadi pada diri keluarga Anda? Think about it. Coba pikirkan. Can I give you one recommendation? Boleh nggak saya kasih satu rekomendasi buat Anda? Sacrifice one meal. Sacrifice one meal. One meal. Ya. Korbankan satu meal, satu per meal. Satu makan. Oke. Satu makan, Pak. Meal, oke. Ya, korbankan satu kali makan katanya. My wife is from Indonesia. Ya, istrinya dari Indonesia. Makan every day. Ya, tiap hari makan. You can sacrifice one meal. Jadi Anda bisa korbankan satu kali makan kan? It will not kill you. Ya, itu nggak akan membunuh Anda, anggap aja puasa. But if you don't have insurance, Tapi kalau kamu nggak punya asuransi, you will sacrifice many meals of your family. Anda bukan hanya korbankan satu kali makan, tapi banyak sekali makanan di masa depan untuk keluarga Anda yang harus Anda korbankan. Clients don't realize what we do. Ya, klien kadang-kadang tidak menyadari apa yang kita lakukan. Clients don't realize the value we add in their life. Ya, klien tidak mengerti, tidak paham tentang nilai yang kita tambahkan dalam hidup mereka. There is only one purpose of my life today. Hanya ada satu tujuan dalam hidup saya saat ini. I want people to realize the value of insurance planners. Saya ingin orang-orang menyadari nilai dari seorang perencana keuangan. I want people to realize how important we are. Saya ingin orang-orang menyadari betapa pentingnya fungsi peranan kita. Because they don't realize it. Karena mereka belum menyadari itu. And that is the purpose of my life. Dan itulah yang menjadi tujuan hidupnya Sanjay. When I started in this business, Pada saat Sanjay memulai bisnis ini, my first client klien pertamanya Sanjay was my classmate. itu adalah teman sekelasnya dia. You see, when I went to college, Jadi waktu dia pergi kuliah, I went to my best friend's father saya ketemuin sahabat baik, ayah dari sahabat baik saya, and I told him, dan saya bilang sama dia, I said, Uncle, I'm going to teach your daughter how to save money. saya mau ajarin putri Anda untuk menabung uang. He said, Sanjay, you are my daughter's best friend. Ya, Sanjay, kamu ini sahabat terbaik dari putri saya. Don't you know my daughter? Kamu gak kenal ya sama anak saya? The only thing she does is spend money. Yang bisa dia lakukan hanya belanja dan belanja. Every month she will buy Gucci, Prada, Chanel. Ya, tiap bulan belinya Gucci, Prada, Chanel. That's all she does. Itu yang dia bisa lakukan, dia lakukan. I said, Uncle, don't worry. Ya, dia bilang, Uncle, jangan khawatir. I will teach her how to save money Saya akan ajarin dia cara nabung. on one condition. Dengan satu kondisi. Satu syarat. Whatever she saves, Berapapun yang dia tabung, you will match it. Uncle akan tandingi, artinya samakan untuk tabung. So if she saves $500, Jadi kalau dia nabung berhasil menyisihkan $500, you will save $500. ya, Uncle juga akan sisihkan $500. He said, Sanjay, forget 500, I will give you 1,000. Sanjay, lupakan $500. Kalau anak saya, putri saya bisa nabung $500, saya akan kasih kamu $1,000. Yes. Yes.
1,000 confirmed. Ya. Confirm ya. 1.000 ya, $1.000. So I went to my best friend. Jadi Sanjay habis itu pergi lagi ke teman baiknya si anaknya. Her name is Z. Namanya Z. I said, Z, your father has agreed to double your pocket money. Ya. Dia bilang, Z, ayahku udah setuju untuk melipat gandakan uang saku kamu On one condition. dengan satu syarat loh. You give me 500, Ya, kamu kasih saya 500, he will give me 1,000. ya. Dia akan kasih saya 1.000 And I will put it in your account. dan saya akan taruh itu di rekening kamu. She said, Sanjay, you don't know my father. Sanjay, kamu nggak tahu loh papa saya. He is very stingy. Dia tuh pelit banget. He will not even give you $1 more. Nah, nggak akan dilebihin $1 pun. I said, don't worry. Dia bilang jangan khawatir. You sign here. Yang penting tanda tangan ini dulu. I will get the money from him. Dan saya akan dapetin duitnya dari dia. And that's how I closed my first case. Dan itulah caranya dia closing kasus pertamanya. In my first year, Dalam tahun pertamanya saja, I closed 60 cases. dia closing 60 case. And that's how I became Mdrt. Dan itulah caranya dia menjadi seorang Mdrt. Now the problem is, how do you repeat? Problemnya adalah bagaimana Anda bisa mengulangi itu. So I went back to uncle. Jadi saya balik lagi ke uncle yang tadi. I said, uncle, Dia bilang lagi, uncle, your daughter has a retirement plan. ya, anakku sudah punya rencana pensiun loh dari sekarang. You don't. Uncle belum punya. For her, we are saving 1,500 every month. Ya, untuk anaknya kita udah sisihkan 1.500 setiap bulan. For you, we have to save 3,000. Ya, untuk uncle kita mesti nabung $3.000. So in my second year, I closed 180 cases. Jadi tahun kedua dia closing 180 case. And that's how I got COT. Dan itulah caranya dia capai COT waktu itu. COT 3 kalinya Mdrt ya. Nah, sekarang What should you do? apa yang dia harus saya lakukan di tahun ketiga apa dong? Classmates are the same. Ya, teman-teman sekelasnya masih tetap yang sama. Parents are the same. Ya, orang tuanya juga masih orang tua yang sama. What should you do? Apa yang harus kita lakukan? Change college. Ya, pindah universitas. Ya, cari teman baru. So I have done 2 bachelors Ya, jadi dia dapetin 2 gelar and sarjana I've done 3 masters. dan 3 gelar S2, 3 gelar master. And now I'm doing my PhD. Dan sekarang dia sedang ambil gelar doktoralnya ya. Why? Itu namanya Kenapa? totalitas. Prospecting. Prospecting, cari prospek. How many of you have a prospecting problem? Ya, berapa banyak di antara Anda yang punya masalah prospek yang kuliah lagi ambil S2? Let's go back to college. Ya, ayo, masuk kuliah lagi. KTA ya. You see, life is actually that simple. Ya sebenarnya hidup ya sesederhana itu. We make it complicated. Kita yang bikin rumit. I have never paid for my college. Ya, saya nggak pernah bayar uang kuliah saya. My education was free. Ya, saya bebas dari uang kuliah. You know why? Saya gratis kuliah. My classmates pay for me. Karena teman-teman sekelas saya yang bayarin buat saya. They love me. Ya karena mereka suka sama saya. So I love them. Jadi saya mencintai balik, saya menyukai mereka juga. Life is very simple. Hidup itu sangat sederhana. As you increase your production, Jadi sejalan dengan meningkatnya produksi Anda as your client becomes bigger and bigger, dan klien Anda menjadi makin besar dan makin besar, your presentation has to become more and more simple. presentasi Anda justru harus makin lama semakin sederhana. Because if you think about it, Karena kalau Anda pikir-pikir, most of the billionaires in the world, yang kebanyakan para miliuner, para triliuner di dunia ini, they are not educated. mereka tidak berpendidikan tinggi sebenarnya. So if your presentation is very complicated, Jadi kalau Anda presentasi Anda begitu kompleks, begitu rumit, they will not understand. orang-orang kaya ini nggak akan ngerti. Think about it. Ya coba pikir. Bill Gates, college dropout.
Ya. Mark Zuckerberg, college dropout. Ya. Jadi banyak orang-orang terkenal itu yang nggak lulus universitas kok. Steve Jobs, college dropout. Ya. Steve Jobs, ya tadi. Jack Ma, college dropout. Nggak lulus kuliah semua. If you want to sell them insurance, Jadi kalau kamu mau jual ke orang-orang kaya seperti ini, your presentation cannot be complicated. ya presentasi Anda nggak boleh rumit. I'll tell you a real story. Saya ingin ceritakan satu kisah. I was in a party. Ya waktu itu Sanjay sedang dalam satu pesta. And the richest man of Dubai, Dan orang yang paling kaya di Dubai waktu itu was in the party. ada di dalam pesta itu. So he met me. Jadi dia bertemu sama Sanjay. He said, Sanjay, what do you do? Ya Sanjay, kerjaan lo apa? I said, Uncle, I do life insurance. Uncle, saya kerjanya asuransi jiwa. He said, how come you have never come to talk business with me? Lah, kok nggak pernah bicara bisnis sama saya? I said, Uncle, I was waiting for this opportunity. Uncle, saya lagi menunggu kesempatan ini. When should I come to meet you? Kapan saya harus datang ketemu kamu? He said, Sanjay, on Monday come at 9 o'clock. Oke, Sanjay datang nanti Senin jam 9 ya. I got appointment with the richest man in Dubai. Jadi saya dapat janji temu dengan orang paling kaya di Dubai. What time do you think I reached his office? Anda pikir saya nyampe jam berapa? 8 o'clock. Jam 8. Why? Kenapa? You don't want to be late. Ya karena kamu nggak mau telat tuh kalau ketemu orang kayak Macet begitu. ya. Ya, nggak bisa alasan macet. So I was there 8 o'clock. Jadi saya udah sampai jam 8 pagi. I was sitting in my car. Ya, saya duduk di dalam mobil saya. 30 minutes I was planning the presentation in my head. Ya, 30 menit saya nyampe di depan kantornya pakai mobil jam 8. 30 menit dia berpikir dalam pikirannya. After 30 minutes I looked at the watch. Setelah 30 menit dia lihat jamnya. Still too early. Still too early. Ya, masih terlalu cepat nih, baru setengah 9. You don't want to look desperate. Ya, kan kita nggak mau kelihatan begitu putus asa ya, sampai datang kecepatan banget gitu. Nggak boleh kelihatan gitu. So I waited in the car another 15 minutes. Jadi tunggu lagi di mobilnya 15 menit. After 15 minutes I went to the office. Setelah 15 menit baru dia naik masuk ke dalam kantornya. The secretary told me, Sanjay, you have come early. Ya, Sanjay, sekretarisnya bilang, Sanjay kamu datang lebih pagi, lebih I cepat. said, yes, I know. Ya, saya tahu. Would you like me to offer you a cup of tea or coffee? Ya, kamu mau minum teh atau kopi? I said, I will wait for the meeting and then I will have the meeting. Ya, saya tunggu aja waktu pertemuan, nanti waktu ketemuan baru saya minta minum. At sharp 9 o'clock, Pada tepat jam 9, he comes out of the office. ya orang kaya ini keluar dari kantornya. And he says, Sanjay, let's go to the boardroom. Sanjay, yuk masuk ke ruang direksi. So we go to the boardroom. Jadi kita pergi masuk ke ruang direksi. Now the boardroom is about the size of the stage. Jadi ruang direksi dari orang kaya ini kurang lebih luasnya ya seperti panggung inilah luasnya. So imagine this. Jadi bayangkan ini. This is the room. Ini ruangannya. There is a long table in between. Ada meja di tengah-tengah, meja panjang gitu. And there are 5 people sitting. Dan ada 5 orang duduk di sisi meja yang sana. So he introduces me. Jadi orang kaya ini lalu memperkenalkan Sanjay. He says, Sanjay, meet my CEO. Sanjay, ketemuin ini saya punya presiden direktur untuk perusahaan saya. Meet my CFO. Ini adalah direktur keuangan perusahaan saya. Meet my lawyer. Ini bagian legal, saya punya pengacara. My investment advisor. Lalu saya punya penasehat investasi. And my accountant. Dan juga akuntan saya. How many of you want this meeting? Ya, berapa banyak di antara Anda ingin berada dalam satu meeting seperti ini? All the people who could stop the deal from happening were sitting there. Ya, setiap orang yang bisa sewaktu-waktu membatalkan dealnya itu duduk di sana semua. Setiap dari mereka bisa membatalkan transaksi loh.
How many of you want this meeting? Berapa banyak Anda yang pengen punya meeting seperti begini? Take it. Take it. No problem. Ambil aja, ambil, nggak masalah. So the meeting started. Jadi meetingnya dimulai. So imagine this. Bayangkan, Long table. meja panjang, 5 of them sitting on one side. ya, 5 dari mereka duduk di satu sisi yang He's sitting on the head of the table. sedangkan si bos yang punya perusahaan orang terkaya di Dubai itu duduk di ujung meja yang satu. And I'm sitting on this side. I'm sitting on the other side. Ya, Sanjay duduk di seberang yang 5 orang tadi. So he says, Sanjay, yes, what would you like to tell us? Lalu orang paling kaya itu lalu Sanjay, apa yang ingin kamu sampaikan pada kami? So I start my presentation. Lalu ya udah, saya mulai aja presentasi saya. After 5 minutes, Setelah 5 menit, he stopped me. ya, si orang kaya ini menghentikan Sanjay. He said, Sanjay, stop. Sanjay, stop. I didn't understand anything you said. Saya nggak ngerti apa satu pun dari apa yang kamu omongin, saya nggak ngerti. And if I don't understand something, Dan kalau saya nggak ngerti sesuatu, I don't invest money in it. maka saya nggak akan invest di hal yang saya nggak ngerti. What do you think we discussed for the next 25 minutes? Lalu apa yang Anda pikir kita diskusikan dalam 25 menit ke depan? How's the family? How are the children? Akhirnya jadi ngobrol ngalur ngidul, gimana keluarganya, gimana anak-anak, How's the economy? bagaimana keadaan ekonomi. Small talk. Ya, ngobrolan kecil lah. It's been 9 years. Ya, itu udah 9 tahun yang lalu. I've never got that meeting again. Saya nggak pernah dapat kesempatan itu lagi. You want to know my mistake? Anda ingin tahu kesalahannya Sanjay? Yeah? My biggest mistake was Kesalahan terbesar saya waktu itu adalah I started speaking to those 5 people. saya mulai bicara kepada 5 orang itu. I started to tell the CEO I know how to design a corporate structure. Saya sampaikan kepada si presiden direktur di seberang saya itu, saya tahu bagaimana struktur perusahaan, menstrukturisasi perusahaan. I was trying to prove to the CFO I know how to manage money better. Ya, saya mencoba membuktikan kepada si direktur keuangan bahwa saya bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. I wanted to tell the accountant, the tax guy, I know how to handle tax better than you. Saya ingin menyampaikan kepada si akuntan bahwa saya bisa mengelola pajak dengan lebih baik dari dia. And I started to talk to them in their language. Dan saya mulai berbicara kepada mereka dengan bahasanya mereka. The client is not educated. Sang klien, pemilik duit, pemilik perusahaan, bukan orang yang berpendidikan tinggi. You see, I started to handle the objection before the objection came. Anda lihat, saya berusaha menangani keberatan atau sanggahan sebelum sanggahan atau keberatan itu justru disampaikan. So if I could give you one piece of advice, Jadi kalau saya boleh sampaikan satu saja nasihat buat Anda, make sure your presentation is so simple pastikan bahwa presentasi Anda begitu sederhana that an 8-year-old child can understand your presentation. sehingga sampai-sampai anak yang usia 8 tahun pun bisa ngerti presentasi Anda. But your knowledge should be so powerful Tapi pengetahuan Anda harus begitu kuatnya that any objection that comes to you, sehingga setiap sanggahan yang datang kepada Anda, you can handle it. Anda bisa menanganinya. But your presentation has to be very simple. Tapi presentasi Anda harus sangat sederhana. Because if your client might not be as educated as the rest of his team, Karena bisa saja klien Anda itu pendidikannya tidak setinggi daripada timnya. I had a client once. Saya pernah punya seorang klien. He said, Sanjay, how do I know the insurance company will pay my claim? Sanjay, bagaimana saya bisa tahu bahwa perusahaan asuransi akan membayarkan klaim saya? How many of you drive a car? Berapa banyak di antara Anda yang nyetir mobil? You have an airbag in your car? Apakah Anda punya karung apa namanya? Airbag. Apa bahasa Indonesia? Airbag. Airbag aja lah ya, Anda tahu lah ya kalau tabrakan mendung. Exactly. When was the last time you checked if the airbag works? Ya, kapan Anda terakhir kali cek
bahwa airbagnya itu bekerja, berfungsi. Pernah cek? Exactly. Ya, tepat begitu. Mr. Client, I am the airbag in your car. Ya, Mr. Client, saya adalah airbag di dalam mobil. If you want to try me, Jika Anda mau coba menguji saya, hit the wall. ya tabrak aja itu tembok. We'll see. You see, people forget what we are. Ya. Ingat, orang lupa siapa kita. They forget what we do. Mereka lupa apa yang kita lakukan. I had a client once. Saya juga pernah punya seorang klien. He was the funniest guy I met. Dia adalah orang paling lucu yang saya pernah temui. He said, Sanjay, God is my insurance. Dia bilang, Sanjay, Tuhan adalah asuransi saya. How do you compete with God? Mana bisa Anda berkompetisi dengan Tuhan? Seriously. Benar kan? Anyways, I told him, let me tell you a story. Ya, dia bilang, oke, saya akan ceritakan satu cerita. There was a beautiful village. Ada satu desa. In that village, there was a beautiful temple. Di desa yang indah itu ada satu tempat sembahyang yang indah sekali. The priest every day will pray in the temple. Jadi temple ini kuil lah ya, dan sang pendetanya di situ tiap hari berdoa di kuil tersebut. One day, Satu hari, all the villagers came running to the temple. ya, tahu-tahu semua orang desa itu, penduduk desa datang ke temple, ke kuil tersebut. Priest, priest, the flood is coming. Pandita, pandita, ya, itu banjir datang. We need to leave. Kita harus pergi dari desa ini. No, Tidak. this is the house of God. Ini adalah rumah Tuhan. Nothing will happen to me. Tidak akan pernah terjadi sesuatu pada diri saya. The flood came. Ya, banjirnya datang. He went to the first floor. Dia naik ke lantai pertama. People came in a boat. Ya, datang lagi orang dengan perahu. Priest, priest, come with us. The temple is drowning. Pendeta, pendeta, ayo ikut kita. Ini kuil udah mau tenggelam. You will die. Kamu bakalan mati. No, Tidak. this is the house of God. Ini adalah rumah Tuhan. Nothing will happen to me. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk pada saya. The flood became worse. Ya, banjir makin buruk. The priest was holding the flag on top of the temple. Ya, sampai akhirnya pendeta ini pegang bendera di atas kuilnya paling tinggi. Army came in a helicopter. Lalu datang helikopter. Priest, priest, come with us. Ya, pendeta, pendeta, ayo ikut kita. No, No, tidak. this is the house of God. Ini rumah Tuhan. Nothing will happen to me. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk pada saya. And the priest died. Dan pendeta ini mati. He goes to heaven, Dia masuk surga, pergi ke surga. comes in front of God. Di depan Tuhan. God says, priest, I'm so proud of you. Oh, Tuhan bilang, pendeta, saya sangat bangga sama kamu. Till your last breath, you did not lose faith in me. Ya, sampai napas terakhirmu, kamu tetap beriman percaya padaku. I am so proud of you. Saya sangat bangga sama dirimu. Welcome to heaven. Selamat datang di surga. But the priest was very upset. Tapi pendeta ini sangat kecewa. So he asked God. Jadi dia tanya sama Tuhan. He said, God, I only have one question. Tuhan, saya cuma punya satu aja pertanyaan. Why did you make me a liar in front of your followers? Kenapa Anda membuat saya seperti seorang pembohong di depan pengikut-pengikutmu? I kept telling them, this is the house of God, nothing will happen to me. Saya terus katakan pada mereka, ini adalah rumah Tuhan, tidak akan ada yang buruk terjadi pada diri saya. Why did you allow me to die in your house? Kenapa kamu biarkan saya mati di rumahmu? So God told him, Jadi Tuhan bilang sama orang ini, priest, you know me better than anybody else. oh pendeta, kamu kan kenal saya lebih baik dari semua orang yang lain. You know I don't do anything myself. Kamu tahu, saya nggak pernah melakukan secara langsung sendiri, I melakukan langsung. will always send my messenger. Saya selalu kirim pembawa-pembawa pesan, nabi-nabi selalu saya kirim. I came to you 3 times. Saya udah datang 3 kali. You didn't listen to me. Ya kamu yang nggak mau dengerin saya. And because of that, you go to hell. Dan karena itu kamu pergi ke neraka. Mr. Client, Mr. Client,
I am sure I'm not the first life insurance agent in your life. Saya tahu, saya pasti bukan agen asuransi pertama yang datang dalam kehidupanmu. But I might be the last. Namun bisa-bisa saya yang terakhir datang. I am a messenger of God. Saya adalah utusan Tuhan yang mungkin terakhir datang. God does not come himself. Ya, Tuhan gak akan datang langsung lakukan langsung. He will send a messenger in your life. Dia akan mengirim seorang utusan dalam hidupmu. We all are messengers of God. Kita semua sebenarnya adalah utusan Tuhan. Who is the beneficiary of the policy? Siapa yang menjadi ahli waris dari polis? Someone else's family. Ya, keluarga seseorang. Why are you worried? Kenapa Anda khawatir? Why are you scared? Kenapa Anda takut? Sanjay, in my culture, we don't like to talk about death. Sanjay, budaya kita, budaya kami tidak suka berbicara tentang kematian. Am I correct? Betul? Okay. Oke, Tell me something. coba sampaikan sesuatu pada saya. Which culture likes to talk about death? Kultur mana, budaya mana yang suka bicara tentang kematian? Which culture? Budaya mana? Budaya suku mana yang suka bicara There is tentang no kematian? culture that likes to talk about death. Gak ada budaya manapun yang suka bicara tentang kematian. Can you imagine if the wife asked the husband, darling, when you die, Bayangkan kalau ada seorang istri ngomong sama suaminya, sayang kalau kamu meninggal, how much money do I get? berapa banyak uang yang saya dapat? The wife will never ask that question. Ya, istri tidak akan pernah menanyakan hal seperti itu. That is my job. Ini adalah tugas saya. Mr. Client, your wife will never ask you, Mr. Client, istrimu tidak akan pernah menanyakan hal itu kepadamu. when you die, what happens to me? Ya, istrimu nggak akan tanya, kalau kamu meninggal, apa yang terjadi pada diriku? She will never ask you that question. Dia tidak akan pernah bertanya hal itu kepadamu. So who will ask you that question? Jadi siapa yang akan menanyakan hal itu padamu? That's my job. Itulah tugas saya. It is our job Adalah tugas kita to ask these difficult questions. untuk menanyakan pertanyaan yang sulit ini. It is our job Inilah tugas kita to make sure someone else's family is protected. untuk memastikan bahwa ada keluarga orang lain yang terproteksi, terlindungi. That is our job. Itulah tugas kita. A lot of people ask me, Sanjay, what Banyak is orang your, bertanya pada saya, what is your presentation? Sanjay, gimana cara kamu melakukan presentasi? Would you like to learn my presentation? Anda mau belajar cara presentasi Yes. saya? Okay. Now, before I do my presentation, Oke, sebelum Sanjay lakukan presentasinya dia, let me tell you one small story. saya ingin sampaikan satu kisah pendek. One day my father got very angry. Satu saat ayah saya sangat marah. I was 21 Waktu itu Sanjay usia 21 tahun and I was going to college. dan dia lagi pergi kuliah. So he called me. Jadi ayah saya panggil saya, He said, Sanjay, come here. Sanjay sini. I said, what happened? Kenapa? He said, just come here. Udahlah, sini aja. I said, Dad, I'm getting late for college. Ayah, papa, saya udah terlambat nih pergi kuliah. He said, I know, you're always getting late. Come Ya here. udahlah, udah tahu kamu kan selalu terlambat. Sini. So I sat down. Jadi Sanjay duduk. I said, what happened? Ada apa, Pak? He said, do you know everything that I have is yours? Sanjay tahu nggak? Semua yang saya miliki itu sebenarnya milikmu. I said, yeah, I know. Ya, papa, saya tahu. I'm your only son. Ya, saya kan anak satu-satunya. All your money is my money. Ya, semua duitmu, duit papa ya duit saya. My father's a very rich man. Ya, papanya Sanjay itu orang yang sangat kaya juga. He's done TOT, I don't know how many times. Ya, papanya itu juga agent yang sudah capai TOT nggak tahu berapa kali. Oh. So he said, all my money is your money. Ya, semua uang saya kan uang kamu juga. I said, I know. Ya, saya tahu. He said, there's only one thing which is not yours. Ya, cuma satu hal yang bukan milikmu. I said, what is that? Apa, Pak?
He said, actually, it is yours Ya, sebenarnya sih itu punyaku on one condition. dengan satu syarat. Every morning, Setiap pagi, you will give me one kiss here, one kiss here. ya kamu harus cium saya di sini sekali, di sini sekali. You will sit and have a cup of tea with me. Ya, kamu duduk dan minum teh bersama saya. And when I die, Dan waktu saya meninggal, you will get $10 million. kamu akan terima 10 juta dolar. If you don't do that, Kalau kamu gak lakukan itu, I will change the beneficiary. aku akan coret namanya dari ahli waris. Robah ahli warisnya. So if you want your children to love you, Jadi kalau teman-teman ingin anakmu mencintaimu, buy a very big insurance harus policy. beli polis asuransi jiwa yang tinggi. But I had one client. Tapi saya punya satu klien, He said, Sanjay, I don't want to give too much money to my children Sanjay, saya nggak mau kasih duit yang terlalu banyak buat anak saya, because I think they will get spoiled. karena nanti mereka jadi manja. How many of you have heard that? Berapa banyak yang pernah dengar itu? I thought so, all of us. Ya, saya rasa banyak ya yang pernah dengar itu. Mr. Client, Mr. Client, so how much is too much? jadi yang Anda maksud terlalu banyak itu berapa banyak? $10 million? 10 juta dolar? He said, yes. Ya, 10 juta dolar terlalu banyak. So if you give 11 million, they will get spoiled. Jadi kalau kamu kasih tinggalin 11 juta dolar, mereka jadi manja. But if you give 9 million, they will not get spoiled. Tapi kalau 9 juta dolar, nggak manja. At which point do children get spoiled? Sampai titik mana sebenarnya anak jadi namanya jadi manja? Itu Have any of you dikerjakan. thought about that? Apakah pernah dipikirkan tentang ini? How much money will spoil children? Berapa banyak uang yang akan memanjakan anak? How much? Berapa banyak? Mr. Client, Mr. Client, my grandfather told me something. kakek saya pernah sampaikan sesuatu sama He saya. said, Sanjay, if I give you money, Sanjay, kalau saya kasih uang sama kamu, but I don't give you values, tapi saya tidak memberikan nilai, the money will be lost. maka uang itu akan habis. But if I give you values, Tapi kalau saya kasih kamu suatu nilai and kehidupan, I don't give you money, dan saya nggak kasih uang, the values will be lost. value ini, nilai ini akan hilang. I said, Granddad, people say if you give values, I can make the money. Ya, tapi orang bilang kalau kita kasih value, kasih nilai, kita bisa menghasilkan uang. He said, no, Sanjay. Enggak, Sanjay, enggak He bisa. said, Sanjay, everyone knows stealing is bad. Stealing is bad. Ya, Sanjay, semua orang tahu bahwa mencuri itu jelek, mencuri itu dosa. But when your stomach is hungry, Tapi waktu perut kamu lapar, you will steal. kamu pasti akan mencuri. So the perfect combination, Jadi dari tujuan asuransi ini, give your children a lot of money. berikan anak Anda uang yang banyak. Because money is not good, money is not bad. Karena uang ini bukan jelek dan bukan baik. Money is power. Uang adalah satu kekuatan. And give your children a lot of values Tapi kalau anak Anda punya banyak nilai, so they know where to use this power. sehingga dia tahu kemana kekuatan ini bisa dilakukan, bisa diberikan. I cannot give values to your children. Saya nggak bisa kasih value atau nilai-nilai kehidupan, ajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anakmu. That is your job. Itu adalah tugasmu. But you tell me how much money you want me to create. Tapi kamu sampai bilang sama saya, berapa banyak uang yang kamu ingin kreasikan, kamu ingin ciptakan. I create it right now. Saya bisa ciptakan saat ini juga. That is the power of our business. Itu adalah kuasa atau kekuatan dari bisnis kita. That is the power of our profession. Itu adalah kuasa, kekuatan dari profesi kita. That is the power that each one of us has. Itu adalah kekuatan yang kita miliki, setiap kita miliki. But we forget to share with people. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk sharing hal ini kepada orang-orang. So why don't I teach you my presentation now? Jadi saya akan ajarkan presentasi saya sekarang. I've done this presentation in more than 50 countries. Ya, saya telah lakukan presentasi ini di lebih dari 50 negara. I've been doing the same presentation for the last 11 years. 11 years. Saya sudah lakukan presentasi ini selama 11 tahun terakhir.
This presentation has made me TOT every year for the last 11 years. Ya, presentasi ini telah membawa saya kepada tingkatan TOT selama 11 tahun terakhir ini. So please copy it. Jadi silakan contek. Okay, but before we start, Tapi sebelum saya mulai, what is your lucky number? saya ingin tanya, apa angka keberuntungan Anda? Angka keberuntungannya buat dia katanya 7. Okay. 7. Yeah, I don't know 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay. Some Chinese tell me 888 is lucky. Ya. Buat beberapa orang, angka 8 ini dibilang angka hoki. Some Muslim tell me 786. Beberapa orang Muslim bilang angka yang paling hoki itu 786, angka paling baik. Hindus tell me 108. Ya, orang Hindu akan bilang angka yang baik itu 108. But the most important number in the world Tapi angka yang paling penting di dunia ini is 28,000. adalah angka 28.000. 28,000 is the average number of days a person lives. 28.000 adalah angka rata-rata seorang manusia hidup jumlah hari, Which is equal to 76.71 years. ya, yang artinya sama dengan 76,71 tahun. Let's assume it is 80. Katakanlah ini sama dengan usia 80 tahun. Now, I like to break this 80 into 4 parts. Dan saya suka membagi 80 tahun umur manusia ini dalam 4 bagian. 0 to 20, Ya, umur 0 sampai 20, 20 to 40, 20 sampai 40, 40 to 60, 40 sampai 60, 60 to 80. 60 sampai 80. 0 to 20, Umur 0 sampai 20, what do we do? apa yang kita lakukan? We study, Kita belajar, play, bermain, fool around. ya, hura-hura. 20 to 40, we get our first job. Ya, usia 20 sampai 40 kita dapat pekerjaan pertama kita. We get our first car. Kita juga mungkin bisa punya mobil pertama kita. We buy our first house. Kita beli rumah pertama kita. First wife. Istri pertama. I'm just kidding. Ya, You get married. Bercanda-bercanda aja ya. You have kids. Mulai punya anak. 40 to 60, Umur 40 sampai 60, usually you will get a second job. biasanya Anda dapat pekerjaan kedua Anda. Or you might increase from agent to manager. Atau mungkin Anda kalau di bidang kita promosi dari seorang agent menjadi manajer. You will definitely buy a second car. Anda pastinya bisa udah beli mobil kedua Anda. It's 20 years you're driving a piece of junk. Ya, karena kalau 20 tahun nggak ganti-ganti mobil, itu mobil udah rongsokan ya. You might buy a second house as an investment. Ya, mungkin Anda juga beli rumah kedua sebagai investasi. Second wife you cannot afford it. Ya, Anda nggak akan sanggup membiayai istri kedua, percaya. But your kids are finishing their first part of life. Tapi anak-anak Anda sudah mulai menyelesaikan bagian kedua dari hidup mereka. Bagian pertama dari hidup mereka. 60 to 80 we hope to retire. Umur 60 sampai 80 kita berharap kita sudah pensiun. Now, this part of my life is the most important. Nah, bagian atas ini dari kehidupan saya ini adalah bagian yang paling penting. Why? Because there is no income. Kenapa? Karena dalam bagian paling atas ini 0 sampai 20 dan 60 sampai 80 tidak ada penghasilan. So we started with how many days? Jadi kita mulai dengan berapa hari? 28,000 28.000 hari. minus half, Dikurangin setengah, berapa? 14,000. Tinggal dikurangin 14.000. We all have 14,000 days to achieve all our dreams. Kita hanya punya 14.000 hari untuk mencapai semua mimpi kita. Our kids' dreams, our parents' dreams, whatever dreams we have 14,000 days to achieve it. Ya, mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi anak kita, mimpi-mimpi orang tua kita hanya punya 14.000 hari untuk mencapainya.
Now I'm going to ask a very rude question. Saya ingin sampaikan satu pertanyaan yang sangat kasar. How old are you? Berapa usia Stephen? 50. 50. Ketahuan ya umurnya ya. Pak Stephen Tio 50 tahun. You only have that much time left. Artinya kalau 50 tahun sisanya tinggal sebagian ini. That's it. Ya, cuman itu. During this period of time, Selama bagian waktu yang sisa ini, we have found 4 fears. Dalam sisa bagian yang kecil ini, kita akan ketemu 4 hal yang mengerikan. My first fear. 4 kegagalan. Fear. 4 rasa takut. My first fear. Ketakutan yang pertama. What if I don't reach 60? Bagaimana kalau saya tidak mencapai usia 60? My second fear. Ketakutan yang kedua. What if I cannot work to 60? Bagaimana kalau saya tidak bisa bekerja sampai usia 60? My third fear. Ketakutan yang ketiga. How much is enough to retire? Berapa banyak yang cukup untuk pensiun? And my fourth fear. Dan ketakutan yang keempat. Can I make sure my children start life with the right foundation? Apakah saya bisa membawa anak saya dalam kehidupan dengan fondasi yang tepat? I've done this presentation in more than 50 countries. Ya, saya telah lakukan presentasi ini di lebih dari 50 negara. I haven't found a fifth fear. Saya belum pernah ketemu ketakutan yang kelima. Actually, I met one guy. Sebenarnya saya pernah ketemu satu orang. He said, Sanjay, I have a fifth fear. Sanjay, saya punya ketakutan yang kelima. I said, what fear is that? Apa ya? He said, Sanjay, I'm scared that when I grow old, I will be very lonely. Sanjay, ya, saya takut kalau saya nanti tua nanti saya menjadi sangat kesepian. So I told him. Jadi saya bilang sama dia, I said, Uncle, if you have money, kalau kamu punya duit, no one will allow you to be lonely. Gak ada seorang pun akan membiarkan kamu kesepian. No money, no honey. Kalau no money, no honey ya, gak ada duit, gak ada yang sayang. So there are truly only 4 fears. Jadi sebenarnya hanya ada 4 rasa takut itu. What is the first fear? Apa ketakutan yang pertama? What if I don't reach 60? Bagaimana kalau kita tidak atau saya tidak bisa mencapai usia 60? What product do we use? Produk apa yang kita bisa gunakan? Life insurance. Asuransi jiwa. What is the second fear? Apa ketakutan yang kedua? What if I cannot work to 60? Bagaimana kalau saya tidak bisa bekerja sampai usia 60? Now what can stop you from working? Apa yang bisa membuat Anda berhenti bekerja, tidak bisa bekerja lagi? There's only one thing. Hanya ada satu hal. Bad health. Ya, kesehatan yang buruk. What is the product for that? Apa produk yang cocok untuk itu? Critical illness. Ya, penyakit kritis, asuransi penyakit kritis. What's my third fear? Apa ketakutan yang ketiga? How much money is enough to retire? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk masa pensiun saya? For that you have to do good retirement planning. Ya, untuk itu Anda harus lakukan perencanaan masa pensiun yang baik. What is my fourth fear? Apa ketakutan keempat saya? How can I ensure my children start life with the right foundation? Bagaimana saya memastikan bahwa anak-anak saya bisa memulai kehidupannya dengan fondasi yang baik, yang tepat? And the best foundation Dan fondasi yang terbaik untuk anak saya is a good education. adalah pendidikan yang baik. So for that we do education planning. Jadi untuk itu produk yang tepat adalah produk asuransi pendidikan. Do you want to know what is my closing ratio? Anda tahu berapa closing rasionya Sanjay? It's 9 out of 10. Ya, 9 dari 10. Oh. No, I'm lying. Wah, bohong sebenarnya. My closing ratio is 14 out of 10. Closing rasionya Sanjay sebenarnya 40 dari 10 kali presentasi. 14. Oh, sorry, 14 dari 10. Every 10 presentations, Setiap kali presentasi, I close 14 cases. dan setiap 10 kali presentasi, Sanjay closing 14 case. Because there are 4 products. Karena ada 4 produk. It's not one product.
Bukan hanya satu produk. 4 products. Ada 4 produk. Can you copy this presentation? Anda Yes. bisa contek presentasi ini? Bisa ikutin? Yes? I got one objection recently. Baru-baru ini saya ketemu satu sanggahan. I have never received this objection before. Sebelumnya saya belum pernah ketemu sanggahan seperti ini. But this year, Tapi tahun ini, first time I got this objection. pertama kali saya ketemu dengan sanggahan seperti ini. So I will finish with this objection. Jadi saya akan selesaikan presentasi saya dengan sanggahan atau keberatan ini. The client said, Klien ini bilang begini, Sanjay, I believe Sanjay, saya yakin, saya percaya that in the future, bahwa di masa depan nanti, education will be free. ya, pendidikan itu akan gratis. How do you handle that objection? Bagaimana Anda menangani keberatan atau sanggahan seperti itu? Mr. Client, but all the statistics say education is becoming more and more expensive. Klien, selama ini terbukti pendidikan itu biayanya makin lama makin mahal. Is that what you will say? Apakah itu yang akan Anda katakan? He said, Sanjay, with technology, Sanjay, dengan teknologi, today it's so easy to get information. ya, hari ini begitu mudah kita untuk memperoleh informasi. So I believe Jadi saya percaya education in the future will be free. pendidikan di masa nanti itu bakalannya gratis. So I told the client, Jadi saya bilang sama klien, I said, Mr. Client, I think you are correct. Mr. Client, saya rasa Anda benar. I believe also in the future education will be free. Saya juga percaya dan yakin kalau di masa depan nanti pendidikan biayanya akan gratis. But what if both of us are wrong? Tapi gimana kalau kita berdua salah? What if both of us are wrong? Bagaimana kalau kita berdua salah? Do you not want your children to study? Apakah Anda tidak ingin anak Anda tetap bisa belajar sekolah? If we are wrong, Kalau kita salah, at least there is money. paling enggak ada uangnya. If we both are correct, Kalau kita berdua benar, it's still your money. tetap itu toh duit Anda juga. So what is the problem in planning? Jadi masalahnya apa dengan membuat perencanaan pendidikan ini? It is guaranteed. Ini kan digaransi kalau asuransi pendidikan. Your children want to go to college. Anak Anda ingin kuliah, It is guaranteed you will die. ya itu juga dijamin. Ya anak Anda mau kuliah, jamin Anda juga akan meninggal. It is guaranteed that you want the option to retire. Anda juga dijamin juga Anda ingin punya pilihan untuk pensiun. It is guaranteed. Adalah dijamin juga. I plan for all the guarantees in life. Saya merencanakan untuk setiap jaminan dalam hidup ini. Thank you very much. Terima kasih.